Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1600 bagian 1700. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ini Kinchan dapat melihat dengan jelas bahwa sebenarnya ada dua kekuatan super di sini. Yang di depan adalah ahli transendensi tingkat 1 dan yang di belakang telah mencapai puncak tingkat 1. Pada saat yang sama, Kinchan juga mengerti bahwa mereka berdua tidak merasakan napas air yang mengalir di depan mereka. Tetapi kultivator hantu transenden di depan sedang melarikan diri, dan kultivator hantu transenden di puncak tingkat 1 di belakang sedang mengejarnya, dan mereka hanya lewat di sini. Kinchan sangat gembira ketika dia melihat bahwa dia telah mencari sejak lama sebelumnya, tetapi dia tidak melihat seorang pun kultivator. Namun sekarang dia langsung bertemu dengan dua orang kultivator transenden secara sekaligus. Di tempat hantu ini, akhirnya aku melihat orang-orang dari dunia bawah lagi. Aku melihat dua orang transenden di depanku. Yang di depanku bertubuh sedang, berkulit gelap, dan tampak sangat cakap. Di tangannya dia mengeluarkan sebuah pedang hitam pekat dengan energi Ki. Namun, ahli transenden tingkat pertama itu jauh lebih dingin dengan aura hantu yang merasuki tubuhnya, dan bahkan ada jejak racun di dahinya yang bahkan lebih ganas daripada elang tua. Dari segi penampilan, kedua orang ini sangat jelek, tetapi pada saat ini di mata Kinchan, kedua orang ini telah menjadi sangat ramah dalam sekejap. Awalnya, kedua orang itu saling mengejar, tetapi setelah melihat mata air laut mati di depan mereka, keduanya pun seketika berhenti berkelahi sejenak, dan mata mereka semua terfokus kepada semburan air hitam yang memancar di depan Kinchan dengan warna keterkejutan di mata mereka. Wah, aku tidak menyangka kamu begitu beruntung menemukan mata air laut mati. Katakan padaku bagaimana kamu bisa menemukan mata air laut mati ini. Ketika aku lewat sebelumnya tidak ada apa-apa di sini, mengapa air laut mati tiba-tiba muncul pada saat ini? Mata air. Yang pertama berbicara adalah orang yang transenden puncak. Dia menatap mata air yang memancar dengan gembira dan berkata kepada Kinchan dengan muram, dengan aura hantu yang menakutkan melonjak di sekelilingnya. Bagaimana aku menemukan mata air laut mati? Apakah itu ada hubungannya denganmu? Kata Kinchan, dia berkata dengan ringan. Seketika orang transenden yang mengeluarkan pedang hitam itu tiba-tiba mengerutkan kening dan menatap Kinchan, karena di dalam tatapan Kinchan dirinya tidak merasakan sedikit pun rasa takut. Namun salah satu orang lainnya, ketika mendengar kata-kata sombong dari Kinchan, dia tiba-tiba menjadi sangat marah. Ketika melihat Kinchan masihlah sangat muda, dia secara alami berpikir bahwa kultivasi Kinchan hanyalah rata-rata. Tetapi dia tidak menyangka bahwa orang di depannya berbicara seperti itu kepadanya. Beraninya kamu, apakah kamu tidak tahu siapa kursi ini? Beraninya kamu berbicara kepadaku seperti itu. Awalnya aku ingin menyelamatkan hidupmu dan membiarkanmu mengikutiku demi hadiah yang telah kamu temukan ini. Tetapi karena kamu mencari kematian, maka aku akan memenuhinya. Kata orang itu. Wajah ahli transenden itu suram dan dia tidak repot-repot untuk terus berbicara omong kosong. Jadi dia secara langsung mengeluarkan cahaya hitam dan dalam sekejap cahaya hitam itu langsung menerjang ke arah kepala Kinchan. Melihat itu, Kinchan benar-benar mencibir di dalam hatinya. Benar-benar tidak ada alasan dunia bawah ini, yang terkuat adalah bosnya. Namun seorang puncak transenden tingkat pertama yang tak berdaya ingin melakukan sesuatu kepadanya, yang tidak diragukan lagi bahwa itu adalah naib. Kinchan mencibir dalam hatinya, dan tepat ketika dia akan melakukannya, tiba-tiba bayangan hitam datang ke arah Kinchan. Bajingan, berani menyerang Tuan Muda Chen, lancang sekali. Diiringi oleh suara dari bayangan itu terdengar suara teriakan marah, dan kemudian Kinchan mendengar raungan keras. Bayangan hitam itu langsung bertabrakan dengan cahaya hitam yang menerjang ke arahnya. Duar. Selama tabrakan hebat itu, aura hantu yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Seolah-olah cahaya hitam mengenai sepotong besi dan tidak bisa dihancurkan. Itu membuat suara berdengung yang menusuk dan kemudian memantul.
Cahaya hitam ini menstabilkan bentuknya di udara dan ternyata itu adalah tombak setengah patah. Cahaya hitam mengalir di atasnya dan runnya berkedip, memancarkan udara dingin yang membuat orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Dan orang yang memblokir tombak itu tentu saja adalah leluhur 10.000 tulang. Tuan Muda Chen, harta ini sangat kuat, bisa melukai bawahan. Tetapi jangan khawatir Tuan Muda Chen, demi dirimu bawahan tidak akan pernah takut dan bawahan rela pergi ke neraka sekalipun, kata leluhur 10.000 tulang. Dia sebelumnya melakukan gerakan dan menghalangi cahaya hitam yang menyerang Qin untuk pertama kalinya. Qin hanya terdiam sesaat. Leluhur 10.000 tulang adalah ahli transenden puncak tingkat 3 yang agung, dan tulang berlapis itu adalah harta karun teratas dunia bawah. Bagaimana dia bisa terluka oleh hanya transenden puncak tingkat pertama? Qin terdiam di dalam hatinya, tetapi dirinya juga terkejut dengan ahli transenden tingkat 1 itu. Dia menatap kristal tengkorak yang tergantung dengan seksama dengan sedikit keterkejutan di hatinya. Apa-apaan ini? Diserang oleh serangannya sendiri, tidak terjadi apa-apa. Menurutnya dengan gerakan ini orang di depannya akan segera terbaring. Tidak hanya tingkat transendensi puncak ini yang terkejut, tetapi ahli transendensi lainnya di sebelahnya juga tercengang. Dia tidak menyangka bahwa pria yang tampaknya masih muda dan biasa-biasa saja itu akan aman dan sehat di bawah serangan orang ini. Tidak heran kamu begitu sombong. Ternyata ada harta karun seperti itu, dan harta karun itu yang bijaksana telah melahirkan kebijaksanaan spiritual, kata ahli transenden itu. Dia menatap kristal tengkorak dan ada keserakahan di matanya. Dia telah melihat bahwa kristal tengkorak yang menghalangi serangannya sebelumnya itu jelas merupakan harta karun dunia bawah. Dan jika itu dapat menghalangi tombaknya yang patah, maka tingkat harta ini pasti tidak akan rendah dan kemungkinan besar itu adalah harta tingkat transendensi. Dan mengenai leluhur 10.000 tulang, dirinya secara alami tidak dapat melihat bahwa itu adalah sosok jiwa dari ahli transenden tingkat 3. Jelas sekali, dia hanya berpikir bahwa itu hanyalah harta karun tingkat transenden yang telah melahirkan kebijaksanaan spiritual. Memikirkan hal ini, ahli transenden itu tiba-tiba menus dingin dan sedikit keserakahan melintas di matanya dan dia akan melangkah maju lagi. Namun sebelum dirinya sempat bergerak ke arah Qin, tiba-tiba orang lainnya telah mengeluarkan pedang panjang hitam lalu melompat dan menghentikannya. Pada saat yang sama, pedang hantu hitam di tangan orang ini pun dikorbankan dalam sekejap. Begitu pedang hitam pekat itu dikorbankan, ada semburan cahaya hitam berkilau. Qin dapat melihat dengan jelas bahwa cahaya berkilau itu berputar-putar, membentuk gelombang pedang yang rapat. Lalu kilaunya itu menjadi semakin besar, meluas dengan cepat, dan dengan cepat berubah menjadi gelombang pedang hitam yang mengerikan seperti tsunami. Setelah gelombang pedang itu padam, bahkan Qin yang berada di samping dapat merasakan aura hantu yang memotong tubuh dari gelombang pedang itu. Keterampilan pedang orang ini cukup bagus, kata Qin. Qin berkomentar diam-diam, dan pada saat yang sama dia sedikit terkejut bahwa transenden ini melarikan diri ketika orang lain bergerak ke arahnya sebelumnya. Tetapi dia mengambil inisiatif untuk melakukannya saat ini. Temanku, nama orang ini adalah Sagui dan dia adalah pemilik lembah Sayin, sebuah tempat terpencil yang ditinggalkan. Orang ini selalu kejam dan tak kenal ampun. Tunggu sampai dia melihat ini. Mata air laut mati, orang ini tidak akan pernah membiarkanku pergi. Mengapa aku tidak menunggu kalian berdua bergabung untuk menghentikan orang ini dan kemudian berurusan dengan mata air laut mati ini nanti? Setelah orang itu mengatakan itu, dia mencoba melarikan diri, tetapi orang lainnya jelas saja tidak akan membiarkannya. Dia memutuskan untuk membunuh orang ini terlebih dahulu lalu berurusan dengan Qin. Tidak bagus. Tetapi ahli transenden itu terkejut menatap Qin dengan cemas. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin tidak akan mengikutinya untuk melarikan diri. Dirinya sendiri bukanlah tandingan dari Sagui. Dalam keadaan kritis begitu wajahnya berubah, maka dia pasti akan dikalahkan. Diketahui praktisi ini bernama Mingdao. Sudah berakhir, jejak keputusasaan tiba-tiba muncul di hati Mingdao. Dia tahu bahwa dia ceroboh, bahkan jika hantu itu belum menunjukkan kekuatannya, saat mungkin dia akan dapat melumpuhkan dirinya dan dia akan jatuh ke dalam perangkap pihak lain.
Kemudian dia mengambil inisiatif melihat Ming Dao langsung diselimuti oleh jaring raksasa hitam pekat. Seringai tiba-tiba muncul di hati Sa Gui. Sebenarnya dia sama sekali tidak takut pada Qin Chen. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah membiarkan Ming Dao melarikan diri. Karena jika sampai dia melarikan diri, maka sumber air ini pasti akan bocor. Jadi rencananya adalah untuk memenjarakan Ming Dao dan juga Qin Chen di sekelilingnya dan tidak akan pernah membiarkan keduanya melarikan diri. Hanya saja dia sendiri tidak menyangka bahwa Ming Dao akan bingung dengan manfaat mata air laut mati saat ini, dan dia akan mengambil inisiatif untuk menyerang dirinya yang baru saja terlintas di benaknya. Bunuh Ming Dao terlebih dahulu, lalu bunuh anak itu. Saat itu mata air laut mati akan menjadi miliknya. Memikirkan hal ini, aura roh jahat padanya langsung bertabrakan dengan gila-gilaan untuk langsung mengikat Ming Dao dalam sekejap. Namun pada saat ini Qin Chen yang telah berdiri di samping dan menonton tiba-tiba menunjukkan senyum di sudut mulutnya. Baiklah, kalian berdua adalah orang-orang mati dan kami akan bekerja sama penuh di masa depan. Mengapa repot-repot bertarung di sini? Kata Qin Chen dan melangkah maju. Dengan senyum di sudut mulutnya, Qin Chen tiba-tiba meluruskan tangannya menghadap jaring raksasa hitam pekat itu dan mengangkat tangannya bermaksud untuk memblokir jaring raksasa itu. Namun orang itu tidak mendengarkan perkataan Qin Chen dan dia meremehkan Qin Chen. Segera dia melancarkan serangan lagi kepada Qin Chen. Seketika aura tajam dengan cepat menyebar dan di mana kabut hitam pekat itu lewat terdengar suara memekakan jelas sekali. Kabut hitam pekat ini mengandung racun yang sangat kuat. Gas beracun, kata Qin Chen. Dia tersenyum ringan tanpa rasa takut sedikit pun. Tetapi Qin Chen melambaikan tangannya dan seketika napas tak terlihat meniup gas beracun tersebut. Pada saat yang sama, tangan besar Qin Chen juga menghantam jaring hitam besar di depannya. Duar. Seketika jaring hitam itu pun diblokir. Sebelum kemudian jaring hitam itu jatuh ke telapak tangan Qin Chen dalam sekejap. Apa? Pupil mata orang itu tiba-tiba mengecil. Jaring hitam besar itu adalah harta karun yang telah ia tanam di dalam pikirannya, dan itu juga merupakan kartu trupnya. Selama bertahun-tahun ia telah menemaninya di dalam pertempuran di mana-mana dan itu tidak pernah melewatkannya. Namun sekarang itu langsung ditangkap di tangan anak ini. Bagaimana mungkin dirinya tidak terkejut? Dia pun buru-buru mendesak jaring hitam raksasanya untuk ditarik kembali ke tangannya. Tetapi tidak peduli seberapa kuat dia mendesaknya, jaring hitam besar itu tetap tidak bergerak sama sekali setelah jatuh ke tangan Qin Chen dan tidak dapat diaktifkan sama sekali olehnya. Cari mati. Di tengah krisis, hati orang itu yang bernama Sa Gui tenggelam. Dia tidak peduli dengan hal-hal lain. Seketika tombak hitam pendek itu berbalik dan berguling lagi ke arah Qin Chen. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan menyemprotkan hantu aslinya. Seketika udara hitam disemprotkan. Boom! Tombak hitam yang patah itu meletus dengan niat membunuh yang tak berujung, dan rune aneh menyala pada tombak patah itu. Rune ini memancarkan aura jahat yang berdebar-debar melesat ke langit dalam sekejap. Aura hantu menakutkan yang tak berujung terbentuk di sekitar tombak yang patah itu. Seketika itu menerobos, merobek kehampaan dan datang ke arah Qin Chen. Pada saat ini, Sa Gui mengerti bahwa anak laki-laki di depannya tidak sesederhana yang dirinya bayangkan. Sebaliknya, pedang hitam itu tidak layak disebut. Yang harus dia lakukan sekarang adalah mengalahkan anak laki-laki ini terlebih dahulu. Memikirkannya, Sa Gui dengan panik memobilisasi kekuatan di tubuhnya, dan aura puncak transenden menyembur keluar, membentuk badai yang tak berujung. Di bawah berkas napas hantu jahat itu, tombak hitam patah berbalik dengan panik dan datang ke Qin Chen. Lancang, beraninya menyerang Tuan Muda Chen, kau mencari kematian, kata leluhur 10.000 tulang. Dia ingin menunjukkan kekuatannya. Dia meraung. Dia baru saja akan menyerbu, tetapi dia ditampar dan lalu dilemparkan kembali oleh Qin Chen. Lupakan saja, aku akan melakukannya sendiri, kata Qin Chen. Qin Chen melilik leluhur 10.000 tulang dengan ringan. Dengan pikirannya, Qin Chen membalikan tangannya yang besar dan seketika jaring hitam raksasa itu segera disingkirkan, dan pada saat yang sama Qin Chen mengulurkan tangan kanannya dan langsung menjepit tombak hitam patah yang berputar di depannya. Seketika suara gesekan yang menusuk telinga bergema di bawah tatapan mata dari Sa Gui yang ketakutan. Qin Chen sekarang benar-benar menjepit tombak patahnya hanya dengan dua ujung jarinya.
Tidak peduli bagaimana tombak hitam patah itu berputar ataupun meledak, tombak itu tetap tersangkut di tangan Qin. Sakgui mengepalkan erat tangannya dengan jari-jarinya. Bagaimana ini bisa terjadi, kata Sakgui. Dia melihat pemandangan ini, merasakan badai di dalam hatinya. Dia juga berpengalaman di tanah terlantar ini, dan dia telah bertarung berkali-kali. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang berani menjepit tombak patahnya secara langsung. Dan lawannya hanyalah seorang anak yang sama sekali tidak menarik perhatian. Siapa anak itu? Tidak hanya Sakgui, tetapi orang lainnya yaitu Mingdao, yang lolos dari kematian Sakgui sebelumnya juga melihat pemandangan di depannya dengan ngeri. Pada saat ini dirinya telah sepenuhnya memahami bahwa Sakgui dan Qin telah menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya. Terutama Qin itu benar-benar menyembunyikan kekuatannya sangat dalam, jauh di luar imajinasinya. Tidak heran anak itu sama sekali tidak ingin bergabung dengannya untuk mengalahkan Sakgui. Ternyata orang ini sendiri memiliki kemampuan yang sangat kuat. Lalu, mengapa harus bergabung dengan dirinya? Satu-satunya hal yang tidak dipahami oleh Mingdao adalah ketika Sakgui menyerangnya sebelumnya, orang ini dapat mengabaikannya sepenuhnya, menunggu sampai Sakgui lelah dan lalu mengalahkannya. Itu jauh lebih mudah daripada harus menyelamatkan dirinya. Sakgui yang tidak terima kedua hartanya direbut oleh Qin, dirinya pun kembali melancarkan serangan penuhnya. Namun hanya dengan sedikit guncangan Qin dapat menghancurkan cahaya ilahi yang memenuhi langit yang dilepaskan oleh Sakgui. Saat berikutnya, tangannya yang besar seperti gunung langsung mencengkram Sakgui dan langsung membawanya ke hadapannya. Serangkaian aturan kematian yang mencengangkan meresap ke udara menjerat Sakgui dalam sekejap dan menahannya di sana. Kamu. Jejak kepanikan dan ketakutan melintas di pupil mata Sakgui dan dia secara tidak sadar terus melawan. Kursi ini sudah menunjukkan belas kasihan sebelumnya. Jika kamu melawan lagi, maka jangan salahkan aku karena akan bersikap kasar dan membunuhmu secara langsung, kata Qin. Dia berkata dengan dingin, napas kematian berdebar-debar menghantui Sakgui seketika. Kemudian tubuh Sakgui membeku dan dia tidak lagi berani melakukan gerakan sembrono sedikit pun, bahkan dia hanya melihat ke arah Qin. Siapa kamu? Kata Sakgui. Dia berkata dengan marah. Dirinya memiliki firasat bahwa meskipun dirinya membakar sumbernya sendiri, dirinya tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Sebaliknya, dirinya malah hanya akan mati sia-sia di sini. Cara Qin mengalahkannya sebelumnya memanglah terlalu mudah. Sikap santai seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah dirinya alami di saat dia menghadapi lawan sebelumnya. Di lain sisi ada kilatan kepanikan di mata Mingdao. Dia menyiapkan pedang hitamnya berubah menjadi seberkas cahaya dan dia hendak melarikan diri dari sini. Tetapi di saat dia akan melarikan diri, sebuah cahaya hitam tiba-tiba muncul di depannya. Seketika, Mingdao yang melarikan diri seperti menabrak dinding. Dia terbang terbalik dalam sekejap. Energi gelap di tubuhnya melonjak dan sumber aslinya hampir terguncang. Hei makhluk kecil, Tuan Muda Chen bahkan tidak berbicara. Kenapa kemana kamu ingin melarikan diri? Kata cahaya hitam itu, dan ternyata itu adalah leluhur 10.000 tulang. Yang mulia, siapa Anda? Kata Sakgui. Dia bertanya menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini dirinya telah menjadi tenang karena dirinya tahu bahwa dalam situasi seperti ini tidak ada gunanya baginya untuk melawan dan dia hanya bisa mengakui kekalahan.